Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Judgment, terus Page of Wands, 6 tongkat, The Chariot, The High Priestess, 2 pedang, Knight of Swords, 5 cawan, 8 tongkat, dan kartu King of Cups ya. Oke, terus tema untuk bintang Libra untuk bulan Mei 2025 adalah kartu 10 tongkat ya, Ten of Wands yang melambangkan sebuah bentuk tekanan batin ya. Oke, jadi ceritanya Libra, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei yang akan datang ya, mungkin akan mencoba nih untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul akhir-akhir nih ya. Jadi barangkali mungkin ada yang lagi merasa tertekan hatinya, mungkin ada satu hal yang membuat dirimu tuh agak tertekan Libra belakangan ini ya. Jadi semuanya itu akan kamu coba selesaikan ya, kamu lepaskan satu persatu sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi coba untuk lebih semangat dan terus bersabar ya. Jadi kira-kira apa masalah yang perlu diselesaikan selama bulan Mei nanti? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan asmara dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada perubahan pikiran dalam dirimu Libra ya. The Tower ini. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan mengubah cara pandangmu, mengubah cara berpikirmu mengenai kondisi tertentu ya, sehingga nantinya mungkin semuanya itu akan membuat dirimu itu agak merasa berat ya untuk mengambil keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan apapun juga nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin dan 7 tongkat ya. Jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi sibuk untuk berjuang terus ya. Jadi ada semangat pantang mundur gitu untuk memperjuangkan target masing-masing sambil melakukan proses evaluasi ulang 7 koin. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu tinjau ulang Libra akhir-akhir ini? Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi pekerjaan, kondisi keuangan, mungkin lagi meninjau ulang sebuah hubungan cinta dan lain-lain ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Mei nanti memang ada upaya untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih semangat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu Judgment. Jadi ceritanya di awal bulan minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin akan mencoba nih untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang terbaik nantinya. Misalnya mungkin ada yang akan mencoba untuk mengambil keputusan mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa keputusanmu di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Page of Wands. Jadi untuk bulan Mei kalian itu ditantang untuk lebih semangat ya, perlu untuk ekstra semangat ya untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Ini tantanganmu kali ini Libra, Page of Wands ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 6 tongkat yang melambangkan keberhasilan. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada upaya untuk terus mengejar target keberhasilan dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira apa targetmu di masa lalu, dan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang pernah mengalami keberhasilan juga di masa lalumu sendiri ya. Oke, sekitar bulan April ada kartu The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi sekitar bulan April yang lalu memang hatimu tuh lagi percaya diri banget Libra, merasa lebih pede gitu ya, lebih optimis untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki. Mungkin lagi optimis untuk bekerja, untuk mencari uang ya. Mungkin lagi optimis untuk mendekati seorang, optimis untuk mengejar target selama bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu. Ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif. Jadi untuk bulan Mei sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk melangkah secara pasif, tidak terlalu aktif gitu ya untuk mengejar tujuan. Jadi memang ada pergerakan lambat untuk mengejar tujuan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Ini fokus pikiranmu Libra ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu 2 pedang.
Selama minggu kedua nanti memang ada semacam keraguan-raguan kecil dalam dirimu Libra ya, mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika ingin mengejar tujuan ya, jadi perlu memang untuk lebih berpikir positif nantinya ya. Oke, dan lihat di minggu ketiga ada kartu Knight of Swords, jadi ceritanya sekitar minggu ketiga memang ada upaya untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian sambil menggunakan pikiran yang lebih cerdas ya, jadi ada cara pintar, langkah cerdas yang akan kamu gunakan nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 cawan. Jadi artinya untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu tuh lagi kurang percaya diri, kurang pede gitu ya dalam mengambil keputusan. Mungkin lagi kurang pede juga untuk mengejar tujuan. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan terbesarmu ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi untuk bulan Mei memang ada harapan besar untuk bisa berbicara ya, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada pembicaraan penting yang perlu dilakukan Libra ya selama bulan Mei yang akan datang. Ini harapan terbesarmu ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu King of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio dan Cancer ya. Jadi selama minggu keempat memang hati dan pikiranmu kembali lebih tenang, cool, kalem dan terkendali ya. Mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya selama minggu keempat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 koin, terus 4 cawan, Knight of Swords, dan The Emperor ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 5 koin dan 4 cawan. Oke, kartu 4 cawan melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei nanti memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah terjadi akhir-akhir ini. Jadi barangkali mungkin ada yang baru saja mengalami unsur ketidakpuasan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin ada yang lagi mengalami ketidakpuasan soal gaji, penghasilan yang diterima, mungkin ketidakpuasan mengenai pekerjaan, keuangan sendiri, dan semuanya itu perlu untuk segera diselesaikan satu persatu selama bulan Mei nanti. Jadi silakan gunakan waktu gitu ya untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi. Apalagi di sebelahnya kartu 5 koin ya yang melambangkan bentuk kekurangan. Jadi mungkin ada semacam unsur kekurangan dan ketidakpuasan yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu selama bulan Mei nanti ya. Jadi coba untuk lebih semangat, apalagi tema utamamu juga kartunya 10 tongkat ya. Jadi memang ada upaya untuk melepaskan sumber tekanan batin, sumber tekanan berat yang pernah kamu pikul selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih bersabar ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Knight of Swords dan The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu The Emperor melambangkan bentuk kendali. Jadi untuk bulan Mei memang ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan ulang kondisi dalam percintaan agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Dan tenang saja, semuanya itu akan kamu hadapi sambil berpikir cerdas Libra. Knight of Swords. Jadi silakan gunakan cara pintarmu, cara cerdasmu untuk mengatur kembali hubungan cinta tersebut ya, agar tetap membaik ke depannya. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang ya rencana cintamu, mungkin lagi mengatur strategimu untuk mendekati seorang dan lain-lain ya. Oke, dan ingat tema utamamu 10 tongkat. Jadi secara keseluruhan memang ada upaya untuk melepaskan tekanan batin, tekanan berat ya yang pernah kamu pikul sambil mengatur kembali langkah dan strategimu tadi di Emperor selama bulan Mei yang akan datang ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.